Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita, NIM 180401058. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tugas metode penelitian yang diberikan oleh Bapak Mitra Unit Eskom Mkom, yaitu tentang kajian pustaka. Sebelum kita membahas kajian pustaka, kita harus tahu apa sih itu kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan sebagian rangkaian daftar referensi dari semua jenis referensi yang telah diperoleh seperti citasi buku, jurnal, artikel, dan citasi disertasi skripsi, catatan kuliah, manual laboratorium, atau karya ilmiah lainnya. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk tertulis. Sebelum kita membuat kajian pustaka, kita harus baca jurnal yang telah diberikan, seperti ini jurnalnya. Jurnal yang diberikan yaitu dalam bentuk bahasa Inggris, kemudian saya translate ke bahasa Indonesia. Di sini kita harus membaca keseluruhan jurnal ini, baru kita bisa membuat kajian pustaka. Kajian pustaka yang baik pada umumnya harus mampu menjawab 5 pertanyaan dasar yang dikemukakan. Contohnya, yang pertama itu apa yang dilakukan atau diteliti oleh penulis. Yang kedua, mengapa penulis melakukan penelitian tersebut. Yang ketiga, apa studi kasus atau di mana peneliti itu dilakukan. Dan 4, bagaimana cara penulis melakukan peneliti tersebut. 5, apa hasil dari penelitian tersebut. Sebelumnya kita kan sudah membaca jurnal yang telah diberikan. Lalu dari jurnal yang saya baca, saya mendapatkan rangkumannya seperti ini. Yang pertama itu apa yang dilakukan atau diteliti oleh penulis. Diego Renza, Jason Vargas, dan Dora M. Ballesteros melakukan verifikasi integritas dan keaslian konten multimedia yang merupakan penting di bidang forensik agar bukti digital dapat diterima. Dan yang kedua, kajian pustaka yang kedua itu mengapa penulis melakukan penelitian tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan apakah konten multimedia telah dimanipulasi dengan perubahan yang signifikan pada kontennya, seperti menghilangkan kebisingan, misalnya tembakan, yang dapat mengklarifikasi fakta kejahatan. Dalam proyek ini, penulis mengusulkan metode untuk menghasilkan nilai ringkasan untuk rekaman audio yang dikenal sebagai HAS. Dan yang kajian pustaka yang ketiga itu apa studi kasus atau di mana peneliti itu dilakukan. Penelitian dilakukan di Fakultas Teknik Universitas Militer Nueva Granada, Bogota, Kolombia. Dan yang keempat itu bagaimana cara penulis melakukan penelitian tersebut. Metode dimulai dengan penerapan MFCC atau koefisien Capstrom frekuensi Mel dan reduksi dimensi melalui analisis komponen utama atau analisis komponen utama PCI. Data yang direduksi dienkripsi menggunakan 2 nilai masukan dari sistem binarisasi tertentu menggunakan dugaan Collar sebagai dasar. Dan yang kelima itu apa hasil dari penelitian tersebut.
Berdasarkan hasil akurasi dalam memverifikasi integritas rekaman audio lebih besar dari 99,8%. Untuk manipulasi berikut, FLAC atau frekuensi sampling 8 kHz dan 24 bit per sampel. MPEG 4 frekuensi sampling 44,1 kHz dan bitrate 192 kbps. Penyesuaian volume, gainnya metodologi untuk menentukan nilai ambang adalah melalui titik potong antara FRR dan FAR. Sedemikian rupa untuk mengoptimalkan jumlah file audio yang dimanipulasi yang diberi label sebagai asli versus jumlah rekaman audio asli yang diberi label sebagai non-autentik. Berdasarkan hasil akurasi dalam memverifikasi integritas rekaman audio lebih besar dari 99,8%. Untuk manipulasi berikut, FLAC frekuensi sampling 8 kHz dan 24 bit per sampel. MPEG 4 frekuensi sampling 44,1 kHz dan bitrate 192 kbps. Penyesuaian volume gain 6 dB. Pengambilan sampel ulang 8 kHz, 16 kHz, 8 kHz. Kuantitasi ulang 16 bit, 32 bit, 16 bit. LPF 3 kHz urutan kelima. Noise aditif, pemotongan, dan pemindahan salinan. Itulah tadi poin-poin yang ada dalam kajian pustaka. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.